Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat serta pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Yang terhormat Ayahanda Bapak Muhammad Rifat SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Retorika atau Teknik Khotbah. Yang saya hormati kawan-kawan lokal 20B yang semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Handi Yanuar dengan nomor induk mahasiswa 210 40 10 211. Saya berasal dari lokal 20B. Jadi, tujuan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah retorika atau teknik khotbah. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu retorika. Nah, jadi retorika ialah istilah yang berkaitan dengan keterampilan seseorang dalam berbahasa. Biasanya, hal ini berhubungan dengan keterampilan seorang public figure, khususnya ialah politisi. Nah, retorika itu juga bisa kita katakan sebagai pemakaian bahasa yang efektif. Hal ini kerap juga dimaknai sebagai seni dalam berpidato. Berbicara maupun berbahasa ialah merupakan kunci utama dari berretorika itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaannya ialah mengapa sih retorika itu penting dalam berdakwah? Baiklah, dapat kita katakan bahwasanya retorika itu memang sangat penting, bahkan sangat-sangat penting dalam berdakwah. Mengapa? Karena retorika itu dalam kaitannya dengan dakwah yang paling penting ialah untuk mempengaruhi audiens. Hal ini karena berdakwah itu sendiri dibutuhkan sebuah teknik-teknik yang mampu memberikan pengaruh yang efektif kepada khalayak masyarakat yang menjadi tujuan, target maupun objek dari dakwah itu sendiri. Dan yang berikutnya saya ingin menjelaskan sejarah perkembangan retorika dari masa ke masa. Yang pertama ialah perkembangan retorika pada masa Yunani. Nah, pada masa ini merupakan periode awal dikenalkannya ilmu retorika, sekitar pada abad ke-4 dan ke-5 sebelum Masehi. Awalnya, retorika di Yunani diyakini hanya digunakan di dalam pengadilan. Nah, tetapi kemudian banyak digunakan dalam perpolitikan. Pada tahun 427 sebelum Masehi, Gorgias mendirikan sebuah sekolah retorika. Setelah itu bermunculanlah ahli-ahli dari retorika. Ketika kejayaan Yunani digantikan oleh Romawi, retorika yang diajarkan oleh Aristoteles mendapatkan pembinaan yang sangat baik sekali di Roma. Dua guru retorika terbaik dan terkenal pada masa itu yakni Ciceron dan Quintilianus. Mereka merupakan pelanjut dan pengembang dari retorika yang diajarkan oleh Aristoteles. Yang kedua ialah retorika pada abad pertengahan. Ketika Romawi mengalami kemunduran dan kaisar demi kaisar memegang pemerintahan, kata membicarakan diganti dengan kata menembak. Retorika pun tersingkir terkebelakang. Para kaisar tidak senang ketika mendengar ada orang yang pandai dalam berbicara. Satu abad kemudian, di timur muncullah sebuah peradaban baru dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Kiprah komunikasi beliau sangatlah persuasif, cepat akrab, dan juga bersahabat. Dan yang terakhir ialah retorika pada masa modern. Abad pertengahan berlangsung selama 1000 tahun, dari 400 hingga 1400 sebelum Masehi. Di Eropa, selama periode panjang itu, warisan peradaban Yunani diabaikan. Pertemuan orang Eropa dengan Islamlah yang menyampaikan serta mengembangkan khazanah Yunani. Dalam perang salib, menimbulkan seorang pemikir yang menarik kembali minat orang pada retorika, dan orang itu ialah Petrarmus.
Dan yang selanjutnya saya ingin menjelaskan 3 prinsip dakwah yang harus dimiliki seorang dai agar dakwahnya dapat berjalan secara efektif. Yang pertama ialah dakwah bil hikmah. Artinya seorang dai dalam menyampaikan sebuah nasihat haruslah mengetahui tujuan dan mengenal sasarannya. Tidak boleh semua masyarakat disamaratakan. Dan yang kedua ialah dakwah bil mau'izah hasanah. Artinya dalam memberikan sebuah nasihat, seorang dai harus menggunakan cara-cara yang baik, dimulai dengan memberikan teladan yang luhur hingga nasihat yang menyejukkan jiwa. Dan yang ketiga ialah dakwah mujadah billati hiya ahsan, yaitu dakwah yang dilakukan dengan cara bertukar pikiran ataupun berdialog sesuai kondisi masyarakat setempat tanpa melukai perasaan mereka. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam menyiapkan sebuah pidato. Jadi, langkahnya ialah yang pertama, kita harus menentukan topik serta tujuan sebelum melakukan pidato. Jadi, ada baiknya kita menentukan topik dan tujuan terlebih dahulu yang ingin dibahas. Yang kedua ialah kita harus mengetahui latar belakang serta karakter dari para pendengar yang akan hadir dalam acara tersebut. Dan yang ketiga ialah menyempitkan kembali topik tersebut hingga pembahasan yang kita sampaikan akan lebih berfokus. Yang keempat ialah jangan lupa untuk menyusun sebuah kerangka naskah pidato agar memudahkan kita dalam berbicara di depan umum. Dan yang terakhir ialah kita harus melatih nada bicara sebelum kita tampil dalam pidato tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf jika ada kekurangan, baik itu dari cara saya berbicara maupun dari materi apa yang saya bahas. Sekian dari saya Handi Yanuar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.